Salah satu komponen yang menandakan kendaraan itu bersih atau tidak adalah bagian bodinya. Sebagai pemilik kendaraan, kalian pasti ingin terus menjaga kendaraan kalian agar tetap bersih selama dimiliki nih. Namun, ternyata ada kebiasaan yang salah dalam menjaga cat motor tetap bagus warnanya. Nah, untuk lebih detailnya, tim otomotif Kompas.com akan ngobrol-ngobrol nih bersama Square Project untuk mengulik gimana sih cara merawat cat kendaraan dengan baik. Jadi, simak tips and trick berikut ini. Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Oke, perkenalkan, di sini nama gue Junistian Farhan Arentoro. Gue dari Square Project Jakarta Selatan. Oke, mungkin sedikit bahas tentang bengkel ini, gitu. Ini bengkel gue atas namanya Square Project ya. Untuk domisilinya tuh ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, gitu. Masih Jakarta Selatan nih, belum Depok, gitu. Jadi ujung Jakarta lah, gitu teman-teman. Oke, jadi di bengkel gue ini teman-teman bergeraknya nggak begitu banyak menu ya yang kita kerjakan. Kita memang hanya segmennya atau spesialisnya di bidang pengecetan saja dan karbon kevlar gitu. Oke, jadi karbon kevlarnya juga kita bukan untuk pre-pack atau dry carbon ya. Kita hanya skinning daripada part orinya nih teman-teman. Gitu. Untuk pengecetan juga kita menyeluruh sih sebetulnya, bisa dari kerangka, frame ya, atau arm, shock depan, velg, body dan lainnya. Seperti itu teman-teman. Dan satu lagi kita memang masih segmennya di kendaraan roda 2 atau motor. Kalau untuk tren yang sedang hype ya, gitu Mas Fatan ya. Gitu. Memang sih kalau dari pengalaman ini bengkel awal ada, atau dari sebelum di bengkel ada, atau sampai sekarang ada, tren otomotif itu sebetulnya berubah-ubah ya sebenarnya Mas ya. Balik lagi ke selera dan yang di pasar lagi diminati seperti apa. Cuma kalau kita tarik 2, 3 atau 4 tahun terakhir lah, sekarang itu lagi trennya di mana orang itu nge-build atau memodifikasi motornya itu ke arah yang proper. Gitu. Proper dalam arti gini, proper sebenarnya definisinya tuh cukup luas ya, gitu. Karena beda sudut pandang orang, beda arti dari kata proper. Cuma kalau misalkan kita bahas general ya, secara umumnya, proper yang dimaksud itu adalah sekarang banyak orang membangun motor atau memodifikasi motor itu tapi harus fungsional. Kayak gitu. Semisal kayak kita tarik ke zaman dulu, kita kasih pembanding ya. Di zaman dulu kan banyak tuh baut itu pakai misalkan monel, kita nyebutnya monel, atau enggak bracket selang rem yang memang itu ya udah hanya looks pembuat warna aja. Tapi kalau sekarang baut adalah tuh yang disebut stainless atau enggak titanium kayak gitu. Bedanya kalau kayak stainless anti karat, bedanya kalau titanium itu lebih ringan. Jadi modifikasi juga nggak lepas daripada si fungsi. Terus semisal apa lagi, kayak misalkan zaman dulu, zaman itu velg ban-bannya kecil atau ban cacing lah disebutnya. Kalau sekarang umumnya itu pakai velg yang bannya proper, bannya besar-besar, kayak gitu, bannya tapak-tapak lebar di atas 2 inch, 2,5 inch atau 3 inch. Dan dulu ban soft compound itu nggak terlalu hype ya, tapi sekarang soft compound itu udah kayak makanan sehari-hari. Jadi sebenarnya arahnya ke situ. Ditambah lagi bergeser juga. Yang memang segmen yang kita jalanin itu adalah di bagian pengecetan ya. Kalau dulu kan zamannya airbrush, gambar rilis, gambar-gambar apa ya, anim segala macem gitu ya. Kalau sekarang itu mostly karena memang konsepnya proper, ya polosan, lebih ke arah elegan dan proper. Sebenarnya clean and tidy sih Mas. Bersih dan rapi sih sebenarnya, itu sih. Dan jarang banget ya kalau minta request airbrush gitu. Khusus di sini sih udah jarang banget. Sekalipun ada Mas, hanya grafis simple aja, garis-garis aja. Kayak gitu. Itu pun juga grafis simple yang kita lakuin nggak jauh daripada livery dari motor tersebut sih. Kayak gitu. Itu sih Mas. Kalau buat warna sekarang nih ya, kita kaji 2023 terakhir sampai 2024 saat ini, warna sekarang yang lagi bener-bener boom banget, yang lagi banyak diminati banget, itu warna-warna yang elegan Mas. Ya, elegan dalam arti warna yang cenderung agak gelap, soft di mata, seperti itu. Kayak gitu. Kalau dulu kan kita bisa ngeliat kuning stabilo everywhere gitu di mana-mana, atau enggak orange stabilo. Sekarang pun masih ada. Tapi kalau misalkan kita ngebaca tren, khususnya misalkan kita kayak ngeliat motor-motor matic atau yang udah repaint segala macem, atau motor kopling pun itu pasti nggak jauh daripada warna-warna soft
elegan lah. Di luar warna itu back to OEM sih sebenarnya. Pakai stripping orinya lagi atau enggak warna orinya lagi kayak gitu sih. Warna yang sebenarnya awal-awal itu jadi tren banget kita bahas dari si velg dulu Mas ya. Karena kan apa ya? Probabilitas orang repaint velg dengan probabilitas orang cat body lebih banyak probabilitas repaint velg ya. Gitu. Kalau dulu tuh mungkin warna-warna gunmetal itu belum banyak ya. Udah ada dari dulu. Tapi kalau kita bicara banyak, sekarang tuh di mana-mana tuh gunmetal tuh udah warna yang sangat familiar. Atau enggak misal gold champagne atau enggak bronze. Bahkan si gold champagne atau si bronze itu malah udah diadop sama pabrikan seperti Yamaha. Lahir NMAX New, lahirnya tuh udah gold champagne. Lahirnya PCX udah ada yang warna bronze gitu. Padahal kan memang itu warna yang memang baru trendy lah di saat-saat ini. Seperti itu. Kalau untuk body, kalau kita di motor sebetulnya Mas, modifikasi di motor ini kalau menurut pribadi gue Mas ya, balik lagi banyak nyontek ke modifikasi trendinya anak-anak mobil ya. Seperti apa? Kayak di motor sekarang kita banyak ngadop warna-warna hijau nih, hijau yang agak elegan apa? Entah iris green, entah British racing green, seperti itu. Terus misalkan kalau zaman dulu gold ya udah hanya gold sparkle atau gold metallic biasa. Tapi kalau sekarang kita udah ngambil warnanya BMW Austin Yellow kayak gitu-gitu. Terus masih banyak lagi kayak misalkan kita ngambil Laguna Seca Blue kayak gitu-gitu sebenarnya Mas. Malah bisa dibilang customer yang masuk ke sini entah itu motornya entah Vario, Scoopy atau mungkin NMAX, X-Max atau mungkin ninja-ninjaan yang besar-besar, itu pasti kita jujur kita tukang nyontek daripada brand-brand mobil ya. Paling kalau tantangannya kalau misalkan kita ngerjain motor-motor yang kita katakanlah 2005 ke bawah tuh Mas. Gitu. Semisal kita sempat ada project bangun NSR gitu. Ya mungkin masih banyak lagi sih Mas ya motor di lain selain NSR yang memang tahun 2005 ke bawah ya kayak Vespa aja banyak banget. Dua tak yang lainnya kayak RX King Cobra, RXZ semuanya kan itu 2005 ke bawah semua. Cuman kesulitannya ketika kita membangun motor yang memang sudah berumur, apalagi tanda kutip populasinya nggak sebanyak ya motor umumnya, itu kesulitannya tuh pertama kita butuh waktu khusus untuk nyari part. Semisal ada part yang harus diganti, gitu. Semisal memang nggak ada part yang harus diganti, kesulitannya adalah misalkan kita pengecatan CNSR, kita butuh stripping. Nah nyari stripping itu nggak umum ada di e-commerce biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau buat kita mengerjakan motor yang sudah tua atau yang motor baru, bedanya sih di ketersediaan stok parts yang memang kita butuhkan di dalam project yang kita kerjakan aja sih Mas. Kayak gitu sih. Untuk teknisnya sih sama aja sebetulnya ya. Gitu. Gampang aja Mas, asalkan memang preparationnya lagi buat kita repaint yang kedua. Semisal memang kondisi bodinya itu catnya belum terlalu tebal nih Mas, atau misal nggak ada dempul, catnya masih tipis, itu kita butuh ngamplas buat ngebuka pori untuk nempelin primer baru aja, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi yang masalah itu ketika sudah melakukan repaint yang beberapa kali, yang tanda kutip di bawah cat itu udah ada dempul, udah ada cat lagi, udah ada filler lagi, udah ada primer lagi, itu kalau menurut kita pribadi itu wajib dibongkar semua sih, gitu. Karena cat itu sifatnya itu absorpsi ya, atau ada penyusutan. Ketika memang cat lapisan bawahnya itu sudah tebal dan memang kita timpa lagi cat baru, sama aja kayak kita bangun rumah di atas tanah gambut, tanda kutip bisa adanya longsor atau catnya ambles atau catnya jadi nggak maksimal ketika sudah selesai pengecatan. Itu sih Mas. Yang paling gampang sih sebenarnya ya motor-motor baru kita pasti mengerjakannya lebih mudah ya, karena kan pasti yang tadi kita sempat infoin juga motor baru itu pasti nggak terlalu parah lah kondisinya. Nah, sorry Mas, potong. Motor baru dan lebih gampang mana? Motor baru matte apa motor baru gloss? Oke. Kalau motor baru matte dan gloss, kalau memang kita melakukan repaint ulang, sebetulnya nggak ada perbedaan secara serius ya, maksudnya lebih susah matte atau gloss Mas. Tapi memang kalau kita secara kita pribadi nih, semisal memang kita ada mau repaint berawal dari bodinya itu Dove, itu kita lebih enak Mas, lebih suka karena body Dove itu dia kekuatan catnya itu lemah banget. Jadi ketika kita ngamplas, kita mau prepare gitu, itu lebih mudah sih ya kerjanya
gitu dibanding yang gloss kayak gitu. Karena kalau yang gloss biasanya ada lagi yang strippingnya itu udah dipendam vernis sekalian. Itu kan kita prepare lebih PR. Jadi kalau buat kita si Dove. Dan kalau buat yang tadi kesulitannya ya. Kesulitan itu kalau buat dari sudut pandang gue sendiri nih Mas ya. Project tersulit kita kaji buat repaint aja ya. Itu ada di Vespa klasik atau Vespa 2 tak. Kenapa? Nah itu kan. Buat kisaran aja. Apapun tahunnya Mas, judulnya Vespa klasik. Karena Vespa klasik ya monokok, Vespa baru juga iya sih sama ya. Cuman kan kalau Vespa baru masih banyak beberapa part kayak kantong, dek plastik, dek injek, dek injek tuh atau dashboard itu masih plastik, batok masih plastik. Tapi kan kalau Vespa klasik mostly ya, yang gua tau kan plat semua tuh Mas. Susahnya ketika kita ada project untuk Vespa klasik adalah bukan justru di pengecatannya, tapi lebih kepada di preparationnya gitu. Semisal lagi, apa sih preparation yang memang sulit? Vespa klasik itu biasanya sebelum masuk ke tahap cat, itu kita perlu ngeliat lagi dari spakbor depan ke spakbor belakang, center atau tidak. Nah itu pasti butuh proses dan butuh keahlian khusus tuh untuk centeringnya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di Vespa klasik di bagian deck injek atau di bagian tempong dalam tuh dekat-dekat head atau block itu suka ada kropos-kropos. Nah itu kan pasti kita entah kita las atau kita potong, kita ganti plat dan segala macam. Nah itu kan pasti butuh keahlian atau waktu khusus lagi. Center oke, ganti kropos oke. Belum selesai sampai di situ, kita pasti masih ngeliat nut. Vespa itu kan banyak nutnya kayak di deck injek tuh, dari deck injek tengah sampai ke batok itu kan biasa ada nut listnya. Atau enggak dari tempong kanan, tempong kiri biasa ada tulangan nutnya. Nah itu juga kita nggak boleh sembarangan dalam membuat si nut itu kalau kita mau hasilnya maksimal, apalagi back to OEM ya. Itu. Setelah itu semua udah beres, baru masuk ke tahap cat. Ketika udah di tahap cat sih sebetulnya nggak ada perbedaan secara signifikan ya. Jadi bisa dibilang 1 sampai 10 kalau kita project Vespa klasik 7-nya itu adalah preparationnya. Belum lagi kalau mau dikerok. Itu pasti lebih PR lagi. Kalau untuk kita bicara harga ya gitu, sebetulnya harga yang kita tawarkan di sini variatif ya Mas ya, gitu. Variatifnya dalam arti tergantung daripada project ya. Cuma kalau untuk kelas matic seperti Aerox, seperti Nmax itu kita startnya di 2.500.000 untuk full bodinya nih Mas, gitu. Untuk velg depan dan belakang kita startnya itu 750.000 sampai 850.000 untuk velg depan dan belakang. Dan itu lagi-lagi itu udah free bongkar pasang ya, jadi udah nggak ada lagi biaya tambahan. Dan itu juga udah include dengan biaya finishing daripada pengecatan si body. Semisal ada meler atau ada debu atau ada apapun itu udah free. Jadi keluar customer ambil udah bersih semua. Kita udah include polish lah seperti itu Mas Fato. Untuk di harga 2,5 juta itu memang kalau kita compare mungkin dengan harga yang di luar sana terbilang cukup tinggi ya Mas Fatan ya gitu. Cuma kalau mungkin kita bedah kenapa kita bisa pasang harga start from 2,5 juta untuk matic-matic seperti Aerox, seperti Nmax, itu kita furnace yang kita pakai memang furnace luar, Mas. Ada beberapa brand yang kita pakai yang selalu jadi andalan kita, Spyker, Sequence, dan DuPont. Seperti itu, Mas. Dan untuk pengecatan kita khususnya di body, kita nggak one step clear, Mas. Jadi kita clear itu, kita flow coat, itu bisa sampai 4-5 lapis furnace kita. Seperti itu. Dan setelah furnace atau pengecatan itu beres, itu kita juga nggak selesai sampai di situ langsung dipasang Mas. Itu sudah include juga dengan biaya polesnya. Jadi dengan harga 2.500.000 memang kedengarannya cukup tinggi. Tapi jujur memang services yang kita berikan itu A to Z ya insya Allah sampai benar-benar maksimal hasil pengecatan yang kita berikan ke customer. Kayak gitu sih Mas. Bebas untuk warna solid dan warna metalik Mas. Gitu. Dan mungkin ketika ada add on-nya itu kita tergantung lagi daripada kondisi si motor tersebut. Kayak misal untuk harga 2,5 juta pastinya itu untuk harga yang kondisinya itu ya non repair, yang misalkan memang itu nggak ada rusak yang serius dan segala macam. Tapi ketika kita butuh repair atau misalkan ada request lainnya dari si owner, pasti ada tambahan lagi daripada si 2.500.000 itu, Mas. Untuk motor sih sebenarnya kita nggak membeda-bedakan ya Mas Fatan ya gitu. Cuma memang kalau motor-motor yang masih generasi baru, kita katakanlah beberapa motor yang masih keluaran baru seperti Aerox, Nmax, itu kan tahun tertuanya 2016 ke atas ya. Itu kan mostly ya kondisi juga masih nggak terlalu busuk lah ya gitu. That's why di situ mungkin harganya juga masih
nggak ada tambahan repair, nggak ada A, B, C segala macam. Kayak gitu. Dan waktu proses juga lebih cepat ketimbang motor-motor yang memang sudah berumur gitu. Kalau kita bicara karbon Kevlar nih ya gitu. Karbon Kevlar yang kita kerjakan skinning ya atau lapis daripada part ori gitu. Untuk kita bicara harga nih teman-teman ya, itu balik lagi tergantung dengan part atau media yang kita karbon atau kita Kevlar. Semisal kita contoh dah yang paling umum yang semisal NMAX mau karbon nih. Biasanya kan itu entah tutup bensin atau cover laci gitu atau enggak box filter. Oh iya, kayak gitu. Nah itu harganya itu start from-nya tuh ya ada yang dari 350.000, ada yang dari 450.000 sampai bisa sampai ada yang 1 juta plus untuk per partnya. Balik lagi tergantung daripada media, ukuran, atau kesulitan si part tersebut mas. Itu sih. Oke, kita ngebahas soal gimana cara kita nge-treat ya si cat tersebut. Nah cat ini kan ada 2 golongan lah kurang lebih. Memang body ori atau bawaan pabrik, atau bawaan motor, atau body baru, body dari dealer, atau memang sudah repaint atau sudah cat ulang ya gitu. Oke, sebenarnya kalau buat kita menjaga atau merawat cat itu, mau itu sudah repaint atau mau itu bawaan motor, sebetulnya sama aja ya mas ya caranya. Yang pertama itu banyak orang masih salah kaprah itu ketika kendaraan atau motor atau body cat kita itu kotor, entah debu atau misalkan kayak kena di jalan, becekan atau apa, itu tuh banyak yang salahnya itu hanya siram air langsung dielap pakai kanebo. Sejujurnya itu menyakiti si clear coat sih mas, lapisan cat kayak gitu. Apalagi banyak juga yang memang nggak pakai disiram air nih, itu langsung tuh pakai kanebo langsung dielap atau mungkin pakai microfiber langsung dielap ya. Itu kalau menurut gue pribadi itu hal yang salah sih ya. Paling bener itu kalau memang kita mau sayang kepada cat kita, sebelum kita ngelap itu kan ada gesekan mas antara si lap kita, entah itu mau pakai microfiber atau drying towel. Itu kan pasti ada gesekan dengan si vernish ya. Nah itu ketika memang medianya itu masih kotor, kita nggak tahu tuh. Itu pasti kan collecting dust ya, banyak debu-debu. Debu-debu kita nggak ada yang bisa tentu juga. Entah ada kayak kerikil-kerikil halus atau mungkin ada debu-debu yang kasar. Ketika itu kita niatnya baik nih, kita mau ngelap. Tapi karena ada debu-debu yang kecil atau yang besar, amit-amit ya, itu kan jadi ngegesek sih pada si clear coat ya. Dan itu hasilnya adalah jadi marking atau swirl mark. Swirl mark itu memang halus. Nggak bakal bisa lah kita lihat secara langsung. Tapi ketika itu sering terjadi, kotor dielap. Swirl itu kan lama-lama numpuk. Ketika sudah numpuk, ketika sudah banyak, udah sering kita lakukan hal seperti itu yang bisa membuat cat kelihatan kusam. Karena si vernish itu tertutup oleh baret-baret halus. Seperti itu sih mas. Jadi paling benar dicuci dulu dengan sabun yang memang pH-nya itu baik. Banyak salah kaprah juga, nyuci ya wes lah pakai sabun colek atau ya wes lah pakai sunlight atau mame lemon misal gitu. Bukan berarti nggak bagus, tapi kalau memang kita di sini segmennya ingin menjaga cat, cucilah dengan sabun yang pH-nya itu bagus. Banyaklah di luar sana yang memang concern untuk sabun cuci motor. Dan kalau bisa jangan pakai kanebo ya, paling benar pakai drying towel sebenarnya. Ini agak takut dibawa negara sebenarnya. Ini tapi lagi-lagi nih menurut pribadi gue ya Bang Rek ya gitu. Sebenarnya soft pen dengan hard pen ya, kita untuk treatment itu jelas ada perbedaan. Kayak misal kita udah masuk ke tahap mau poles atau kita mau polish. Itu treatment entah dari pad, entah dari compoundnya atau dari compound polishnya, itu pasti berbeda mas antara si soft dengan si hard. Semisal kayak misal kita pakai compound yang keras dengan pad yang merah keras, kita main nih. Kita mainin. Kalau memang itu di hard pen itu nggak maring, nggak berbekas sisa si obat. Tapi ketika kita main di soft pen, kita moles misal gitu ya. Ketika memang panasnya nggak sesuai atau misalkan padnya terlalu keras nggak sesuai dengan si soft pen itu bisa obat yang justru kita mau bersihin malah nempel tuh di panelnya. Gitu. Itu sih mungkin secara garis besar itu ya. Cuman mungkin buat detailnya lagi karena memang kita bukan yang spesialis detailing ya Bang, yang gua tahu tuh di situ sih. Yang pasti hard pen itu lebih enak diapain aja. Mau pakai compound apa, mau pakai pad apa lebih enak gitu. Tapi kalau soft pen kita harus lebih baca lagi lah. Ini compound
heavy cut apa enggak. Ini kompon persentase probabilitas cuttingnya gimana, polishingnya gimana, untuk fine cutnya bagaimana. Itu menurut gue setiap bahan polish atau kompon itu pasti ada keterangan untuk probabilitas ini cuttingnya, heavy cutnya, untuk polishnya gimana, atau buat buat ngangkat warnanya itu bagaimana, tuh beda-beda. Itu lebih diperhatiin aja lagi. Biasanya kalau soft pen dan hard pen itu untuk di mobil ya Mas ya, gitu. Tapi kalau buat di motor kita kaji lebih dalam lagi. Di motor itu sebetulnya ada beberapa furnace yang banyak di pasar yang dijual ya, yang sering dipakai gitu di motor. Kayak misalnya ada furnace modelnya itu ada MS, medium solid. Ada juga HS, itu high solid. Itu bedanya MS dengan HS memang secara garis besar itu beda ketika kita mengimplementasi di bodi motor. Kayak misal MS itu lebih cepat kering, HS itu lebih lambat kering. Tapi tingkat kekerasan ketika sudah curing maksimal ya, itu lebih keras di HS. Mungkin kalau di motor disebutnya high solid, kalau di mobil disebutnya hard paint gitu. Tapi itu memang kita nggak ada lah secara visual atau hanya kita raba, itu nggak bakal ada perbedaan antara si soft paint dengan hard paint, antara si medium solid atau si high solid. Itu semua akan terlihat perbedaannya ketika kita melakukan sekarang tuh disebutnya paint correction, atau sekarang tuh mungkin disebutnya polish, atau sekarang mungkin disebutnya detailing, dan lain itu pasti bakal kelihatan tuh dan berasa, oh kok di furnace enak ya, gue polishnya gampang bersih, oh kok ini keras banget. Nah itu yang disebut dengan soft paint atau hard paint, atau medium solid atau high solid. Kalau di Square Project kita nyamannya dengan yang high solid ya Mas, high solid. Memang ya secara teknis pekerjaannya itu high solid itu membutuhkan waktu yang nggak bisa satset nih Mas, gitu. Kayak kita layer per layer itu ada flash time-nya itu yang nggak sebentar. Pun kita mau flash off, kita mau flow code, kita mau kasih jeda, itu jedanya itu bisa hitungan 1-2 hari. Itu memang secara teknis lebih makan waktu. Iya itu betul. Tapi ketika selesai finish, output yang keluar itu bisa kita jamin kekerasannya. Kayak gitu sih Mas. Karena kalau menurut pribadi gue sendiri, ketika ada customer yang datang ke kita mau repaint, kalau menurut pribadi gue repaint itu bukan jajanan yang 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu. Jadi yang gue ambil tuh long termnya. Nah long term itu yang gue ambil berarti gue butuh yang keras, butuh proteksi yang kuat sih Mas untuk si warna atau si body itu. Itu sih Mas. Kita kalau kadang ya banyak yang salah kaprah juga. Kita sayang sama motor kita kita parkir entah di garasi atau mungkin di teras atau mungkin kayak di depan rumah atau di halaman rumah. Oh ya udahlah gue sarungin. Tujuan kita tuh baik. Tujuan kita gue pengen menjaga ini motor biar nggak kena paparan sinar UV langsung atau nggak kena hujan langsung. Tapi gini, alangkah baiknya kita research dulu si sarung motor yang kita pakai ini teman-teman. Terkadang gini, ada juga sarung motor yang memang ketika kita tutup itu kena hujan atau mungkin kena panas, itu malah si sarungnya itu tuh nempel tuh di cat. Awalnya basah, lembab. Tapi kan kita namanya ditaruh di luar, cuaca atau iklim kan kita nggak bisa nebak. Nggak ada yang tahu abis hujan nih malam, tiba-tiba pagi atau siang tuh panas. Otomatis kan si lembabnya itu kan jadi mengeras tuh. Nah ketika si sarung itu dicabut, bisa jadi tuh melukai si cat atau kendaraan motor teman-teman nih. Jadi memang lebih baiknya ya, ini agak sensitif juga mungkin kalau gue bahas pakai sarung apa yang benar, sarung apa yang baik. Intinya adalah ketika kalian narok motor atau mobil kendaraan ya mungkin ya, ketika kita sarungin gitu, kalau memang sarungnya itu nggak terlalu proper, lebih baik ketika habis hujan itu langsung dibuka aja. Jangan sampai habis hujan, air ngendep atau lagi amit-amit apa ada yang bocor, entah itu masuk ke list atau masuk ngeplak ke body, itu udah pasti jamur. Makanya banyak kan sekarang mobil apa motor yang ada jamur di kacanya banyak, atau di kap mobilnya banyak, atau di roof topnya itu banyak. Itu sebenarnya impact daripada kita pakai sarung, kehujanan, kepanasan, nempel lah tuh di situ. Water spot lah timbul gitu. Tapi sudah itu masih satu dari sekian faktor yang bisa menjadi water spot itu ada. Seperti itu sih teman-teman. Tapi kalau buat mitigasinya lebih baik kita pikirkan lagi kita mau pakai sarung apa dan cara penggunaannya itu bagaimana yang benar. Itu sih. Oke, ngerawat body matte atau body doff memang hal yang agak menjengkelkan sih ya. Karena gini, kenapa bisa gue bilang menjengkelkan? Ketika varnish glossy, ada baret halus, kita poles, selesai. Tapi kalau di doff, udah abadi. Ada baret halus aja,
lo mau poles pasti ntar hasilnya jadi glossy atau jadi kayak nyatin, atau pasti nanti tekstur in the end itu pasti akan berubah dengan oriannya. Tapi kalau misalkan ditanya gimana sih tips atau triknya ya menjaga finishing cat yang memang itu doff atau matte atau semi doff ya, itu sebenarnya simpel. Satu, jangan pernah doff itu dipoles. Itu kalau menurut gue udah pelanggaran sih ya. Karena ketika doff dipoles, bisa aja sebenarnya bisa aja. Cuma pasti kalau teman-teman nih yang mau lihat tekstur doff-nya itu sebagaimana itu motor awal ya, ketika udah dipoles udah pasti berubah. Entah si matte atau doff-nya itu malah jadi bersinar atau tekstur itu malah jadi licin, udah pasti bisa dibilang doff-nya itu pasti hilang. Jadi nomor satu kalau bisa jangan dipoles-poles. Apalagi pakai rotary cut atau enggak dual action kayak gitu-gitu. Itu kalau bisa jangan. Terus kedua, biasakan kalau misalkan di motor matte atau motor doff ketika nyuci motor balik lagi gitu. Itu kita harus bener-bener peka terhadap sabun yang memang kita pakai. Atau misalkan pengeringan yang kita berikan. Kayak misalkan gini, kita nyuci motor doff. Kita nggak terlalu mentingin kita ngeringinnya itu pakai apa. Katakanlah maaf ya, kita pakai kanebo biasa misal. Di kanebo itu kan kita nggak tahu itu ada kotoran nggak, ada pasir atau debu nggak. Kita maksudnya buat ngelap tuh, buat ngeringin. Tapi karena kita nggak merhatiin lap yang buat kita kering itu, karena memang itu medianya doff juga, itu kalau ada goresan halus, udah itu jadi swirl atau mark yang abadi. Lain lagi hal, kalau glossy bisa kita poles, kalau doff udah nggak bisa. Paling kalau misalkan lagi, gimana caranya nih biar tetap aman, jangka panjangnya oke, nggak ngedrop, nggak banyak baris segala macam. Sekarang sih yang gue tahu tuh udah banyak ya, kayak liquid atau cairan yang memang buat doff, khusus buat doff, atau malah coating aja tuh ada yang buat doff. Itu kalau menurut gue ya, itu udah cocok untuk kita memproteksi lebih daripada cat doff ya, seperti itu. Karena dengan adanya liquid atau proteksi lebih seperti coating, atau mungkin sekarang ada SPPF, ada PPF, ada VPF, segala macam, itu menurut gue udah hal yang paling bener ya buat kita lakuin untuk menjaga si cat doff kita. Selain itu ya menurut gue nggak ada lagi sih. Oke. Tadi yang matte udah, sekarang yang ke gloss. Gloss ini sebetulnya lebih asik ya, lebih fun buat di treat atau kita rawat ya. Karena si glossy ini ketika memang kita ada swirl atau ada baret halus, itu kalau memang masih baretan halusnya itu nggak dalam, tanda kutip hanya baret halus lah, kayak misalkan kayak kena jis atau kayak kena boot sepatu yang halus-halus, itu masih bisa kita poles dan itu masih pasti bakal kembali lagi ke sedia kala awal itu cat baik lagi lah, bagus lagi. Walaupun memang ada toleransinya berapa kali dipoles, karena kan setiap dipoles itu ada sifat abrasif ya atau pengikisan daripada si clear coat varnish gloss itu sendiri. Tapi sekarang banyak juga bagaimana cara kita merawat lebih untuk warna gloss. Itu banyak banget caranya. Yang paling umum dan yang sudah banyak mungkin di luar dipakai itu dari segi kita memproteksi lebih dengan coating ya teman-teman. Gitu, coating itu kan sebetulnya dia proses sublimisasi ya, dari cair ke padat. Jadi varnish itu ada untuk ngelaminasi atau ngeproteksi si warna atau si cat. Tapi si coating itu ada untuk ngeproteksi atau ngelaminasi si varnish. That's why di situ coating adalah cara yang paling cara yang paling ampuh mungkin untuk memproteksi lebih buat si varnish gloss. Kayak gitu sih. Dan memang banyak juga sih positifnya ketika kita misalkan memang coating. Yang pertama, proteksi varnish lebih tebal. Walaupun mungkin mikronnya berapa, balik lagi tergantung layer ataupun dari liquid coating itu sendiri. Kan ada yang 8H, ada yang 9H atau 9H+, dan lainnya. Seperti itu. Atau juga dengan adanya kita coating ya teman-teman ya, itu bisa membuat efek deep di warna cat yang kita coating, atau itu efek glossy-nya tuh lebih mantep. Terlebih lagi kalau udah di coating itu kan ada sifat hidrophobik dan lainnya. Nah kebetulan nih pas banget tetangga kita ada juga nih yang memang punya servis itu, entah detailing, entah coating, atau cuci premium dan lain-lainnya. Mungkin info lebih lanjutnya bisa diterusin ke Dinas Dipolis.
Oke teman-teman, paling itu aja ya yang bisa sedikit gue infoin. Balik lagi, semuanya itu menurut pandangan sudut pandang gue ya teman-teman. Mungkin ada sudut pandang berbeda, atau ada treatment berbeda, atau cara berbeda, atau pemahaman yang berbeda. Itu gue no offense di situ. Baik lagi ini menurut gue, Junistian dari Square Project. Oke, paling itu aja. Terima kasih nih buat teman-teman yang nonton. Buat teman-teman yang mau ada project dengan kita, entah repaint, entah karbon, itu bisa langsung coba lihat di portofolio kita, sosial media, ada di Instagram, dan ada di TikTok @square.project teman-teman. Untuk lokasi domisili kita ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pun mau tanya-tanya dulu info lebih detail, mau WA atau call, bisa langsung ada nomor di bio Instagram atau TikTok kami ya teman-teman. Paling itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.